Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang metode Tsukamoto. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Faisal Keliwar. Yang kedua, saya sendiri, Dewa Nyoman. Dan yang terakhir, Nur Alan Setiawan. Di sini ada penjelasan sedikit tentang metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto merupakan perluasan dari penalaran monoton. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp. Berdasarkan A predikat atau fire strength, hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode Tsukamoto. Kelebihannya, metode Tsukamoto adalah memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat dan mudah dimengerti. Pada metode Tsukamoto, setiap aturan direpresentasikan menggunakan himpunan-himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton untuk menentukan nilai output yang tegas dicari dengan mengubah input menjadi suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Dan kekurangan dari metode Tsukamoto yaitu sering timbul adalah bagaimana menentukan fuzzy set membership function-nya, menentukan nilai linguistiknya, penentuan kemiringan pada fungsi tertentu, dan menentukan aturan fuzzy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan materi dari Saudara Dewa, materi dari metode Tsukamoto, cara menghitung. Misalnya terdapat seorang karyawan yang akan habis masa kontraknya untuk menentukan apakah karyawan tersebut diperpanjang masa kontraknya. Maka diperlukan suatu penilaian terhadap karyawan tersebut. Berikut 4 kriteria penilaian karyawan tersebut. A. Kelakuan dalam kurung perilaku sama dengan 2. B. Absensi sama dengan 1. C. Etos kerja sama dengan 3. D. Kebutuhan kerja sama dengan 3. Berapakah nilai akhir dari karyawan tersebut berdasarkan penilaian di atas? Penyelesaian. A. Derajat keanggotaan perilaku. Perilaku buruk dalam kurung 2 sama dengan dalam kurung 4 kurang 2 bagi 3 sama dengan 0,67. Perilaku baik dalam kurung 2 sama dengan dalam kurung 2 kurang 1 bagi 3 sama dengan 0,33. Derajat keanggotaan absen. Absen buruk dalam kurung 1 sama dengan dalam kurung 4 kurang 1 dibagi 3 sama dengan 1. Absen baik dalam kurung 1 sama dengan dalam kurung 1 kurang 1 bagi 3 sama dengan 0. Derajat keanggotaan etos. Etos buruk dalam kurung 3 sama dengan dalam kurung 4 kurang 3 bagi 3 sama dengan 0,33. Etos baik dalam kurung 3 sama dengan dalam kurung 3 kurang 1 dibagi 3 sama dengan 0,76. Derajat keanggotaan kebutuhan kerja. Kebutuhan kerja buruk dalam kurung 3 sama dengan dalam kurung 4 kurang 3 dibagi 3 sama dengan 0,33. Kebutuhan kerja baik dalam kurung 3 sama dengan 3 kurang 1 dibagi 3 sama dengan 0,67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alan Setiawan. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang dipaparkan oleh saudara Dewa dan Faisal. Maka dapat disimpulkan dari metode Tsukamoto adalah logika yang sederhana dan dapat memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Inferensi tiap aturan fuzzy diberikan dengan tegas berdasarkan A predikat. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.